bubar tidak apa-apa, dibubarkan tidak apa-apa, toh milik rakyat kok, uang rakyat yang bangun lembaga sebagai hari ini, bubarkan tidak apa-apa, tidak usah pakai KPU, tidak usah pakai KPU, pakai KPU terus, tiap tahun ada kecurangan, 5 tahun curang terus, bubarkan KPU. Kalau hak angket saya yakin terrealisasi, tapi plenonya itu, karena hak angket kan cuma dua ya, pansusnya ya kan. Kalau hak angket itu kan 25 anggota DPR, 2 fraksi cukup. Tapi kalau pleno kan harusnya kan 50+1, iya kan itu. Nah ini yang harus. Tapi saya punya keyakinan karena adik-adik mahasiswa tadi mengatakan mereka akan mengamati partai-partai mana yang bisa dibeli, partai-partai mana yang punya kepentingan tapi tidak berpihak pada rakyat, pasti dia nggak mau ikut pleno nanti ya. Kita hukum Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya, Bawaslu bagaimana dipercaya kan? Maka secara aturan di negara ini tempat terakhir ya hak angket itu aja. Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan bisa terjadi kacauan dan sebagainya. Tapi kalau hak angket ini berjalan, ini kan kita lihat saja nanti. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hak angket terus digulirkan untuk mengevaluasi pemilu tahun 2024 ini untuk membuktikan dan membongkar dugaan-dugaan kecurangan di dalam pemilu tahun 2024 ini. Sampai Jenderal Gatot Nurmantio angkat suara soal hal ini, dia mendukung hak angket dilakukan karena itu juga adalah salah satu hak yang ada di DPR untuk bisa mengevaluasi pemilu tahun 2024 ini dan membongkar dugaan-dugaan kecurangan pemilu tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, kita lihat siapa Gatot Nurmantio ini, teman-teman. Ya, Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantio adalah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia ya 2015 sampai 2017. Sebelumnya Gatot merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30 yang mulai menjabat sejak tanggal 25 Juli 2014 setelah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman. Ia sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat menggantikan Letnan Jenderal TNI Muhammad Munir. Pada bulan Juni 2015, ia diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI, menggantikan Jenderal Muldoko yang memasuki masa purna baktinya. Gatot bersama tokoh pemerintah lainnya beserta para aktivis sosial bergabung dalam aksi untuk mendukung toleransi beragama selama periode unjuk rasa di Jakarta pada bulan November 2016. Bersama dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kapolri Tito Karnavian, dan aktivis Islam seperti Yeni Wahid. Mereka menggalang dukungan untuk persatuan antar agama sebagai penyeimbang dari aksi unjuk rasa yang digelar sebelumnya terhadap Gubernur DKI Jakarta beragama Kristen keturunan Tionghoa Basuki Cahayapurnama yang diwarnai elemen intoleransi dan xenofobia. Nah, inilah sosok dari Jenderal Gatot Nurmantio ini, di mana dia setuju dengan hak angket yang digulirkan oleh capres atau pasangan calon dari kubu 03 dan kubu 01, sehingga ini yang dia lakukan, teman-teman. Kita lihat Gatot dukung hak angket MK dan Bawaslu, bagaimana bisa dipercaya. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami, Jenderal Purn TNI Gatot Nurmantio sepakat dengan rencana hak angket yang diinisiasi PDIP dan didukung PKB, PKS, dan Nasdem di DPR. Ia menilai hal itu lebih baik daripada dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau Bawaslu. Nah, teman-teman, ternyata bahwa Jenderal Gatot Nurmantio ini menyarankan itu lebih baik dibawa ke DPR daripada dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan juga atau ke Bawaslu. Ya, memang semenjak Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres Prabowo Subianto, di mana Ketua Mahkamah Konstitusi
buat satu revisi undang-undang untuk meloloskan Gibran Raka Buming Raka yang mengakibatkan ya Ketua dari Mahkamah Konstitusi Anwar Usman kena pelanggaran etik berat, sehingga masyarakat ya sudah ya tidak lagi percaya dengan konstitusi. Artinya ke Mahkamah Konstitusi ya kepercayaan mereka sudah menurun. Ya, sekarang kita hukum Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya, ya Bawaslu bagaimana bisa dipercaya. Maka secara aturan negara ini tempat terakhirnya ya hak angket itu saja, kata Gatot kepada wartawan usai gelar diskusi publik tema rakyat Indonesia menggugat di Menteng Jakarta Pusat Jumat 23 Februari. Menurutnya hak angket juga lebih baik daripada dibawa lewat parlemen jalanan sebab berpotensi menimbulkan kekacauan politik. Kalau itu hak angket nggak bisa, ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja, ujar Gatot. Nah teman-teman, ya selaku jenderal saja, ya Gatot Nurmantio ini ya mempertanyakan kepercayaan terhadap hukum Mahkamah Konstitusi. Ya katanya hukum Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya, bagi Bawaslu bagaimana bisa dipercaya. Nah ini satu pertanyaan bagi kita selaku jenderal saja, agak ya sudah menurun kepercayaan terhadap hukum Mahkamah Konstitusi. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan bisa terjadi kekacauan dan lain sebagainya. Lanjutnya, Gatot optimis hak angket bisa menunjukkan kebenaran dari pelaksanaan pemilu 2024 yang telah terlaksana. Tapi kalau hak angket ini berjalan, ini kan kita lihat saja nanti jadi kebenaran mana yang sudah benar terjadi, pungkasnya. Nah Gatot lebih menyarankan untuk bisa hak angket ini bisa ya dilaksanakan di DPR, ya karena kalau itu tidak jalan nanti maka hak angket ini bisa berjalan di jalanan, dan itu yang disampaikan oleh Gatot bahwa yaitu bisa mengacaukan politik yang ada di negeri ini, dan untuk supaya tidak terjadi kekacauan maka ya harus berjalan hak angket ini di DPR. Sebagai informasi, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI menggelar acara diskusi publik dengan tema rakyat Indonesia menggugat di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 23 Februari. Hadir dalam acara ini sebagai narasumber yakni dosen politik UI Husnul Maria, dosen Fakultas Hukum UI Kundri Sitompul, pengamat ekonomi Antoni Budiawan, digital forensik Engjaswar Koto, dan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Vladima Insan Mardika. Nah teman-teman, ya inilah tanggapan dari Jenderal Gatot Nurmantio ini, di mana dia juga setuju dengan jalur hak angket yang ada di DPR, ya karena daripada dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan juga daripada nanti terjadi jalur kejalanan. Itu yang disarankan oleh Jenderal Gatot ini, dan ini berfungsi untuk menyeleksi apakah pemilu tahun 2024 ini berjalan dengan baik atau tidak. Ya itulah gunanya hak angket ini. Nah teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.